Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa arsadakumullah bil iktida'i ila minhaj sunnah insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini oleh Allah untuk hambanya, yufaqihu fid din, Allah jadikan hamba tersebut memahami agamanya, faqih. Ayya'rifa al-halal wal haram, yubayyin lahu al-halal wal haram, at-tauhid was syirk, as-sunnah wal bid'ah. Dengan tahu faqih terhadap agamanya, dia akan berhati-hati, tahu mana yang halal dan yang haram. Ini tauhid, tahu dia. Ini perbuatan yang akan menjatuhkan kepada kesyirikan, tahu dia. Ini amalan-amalan sunnah, tahu insyaallah. Dan ini yang menjadikan seorang jatuh kepada kebid'ahan. Karena kenapa faqih? Kenapa Allah akan berikan kepadanya rahmat, kebaikan baginya, dimudahkan? Karena ilmu ini mengantarkan seorang untuk beramal. Amal akan memberikan buah baginya nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan kita semua, kaum muslimin juga ya, dimudahkan kakinya melangkah ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla tanpa hisab. Karena beratnya api neraka yang sangat panas, kita tidak mau sehari pun berlindung kepada Allah ya, dan kita baca doa tersebut, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur dan siksa neraka jahannam. Min adzabin nar, juga dari azab neraka, karena 67 kali panasnya dari api dunia, kata Nabi. Satu menit saja orang gosong kena api dunia yang ada di kita, dibakar itu 1 menit. Waliyadzubillah ya, apalagi siksaan api neraka. Yang kita berlindung kepada Allah senantiasa ketika kita baca sebelum salam. Cari 4 hal ya, yang sudah kita bahas dulu. Maka pentingnya minta kepada Allah keutamaan. Rabbi zidni ilman, tambahkan aku ilmu ya Allah. Karena seseorang yang menjadikan faqih ilmu tersebut, ilmu ad-din, ilmu agama. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal tauhid, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, ar-rububiyah, tauhid ibadah. Kenapa ulama membagi seperti itu? Agar kita bisa mudah memahami tauhid kepada Allah. Mengapa ada wajib, halal, mubah, sunnah, makruh? Tidak ada dalilnya, hadisnya nggak ada. Tapi ulama membagi itu agar supaya kita mudah memahami agama. Oh, ini hukumnya wajib. Oh, ini hukumnya halal. Ini hukumnya mandub, sunnah. Itu gunanya kita belajar fikih. Maka jangan sampai kita ya melalaikan, apalagi fikih apa? Tauhid ini. Fikhul akbar. Fikih yang paling besar adalah belajar ilmu tauhid kepada Allah. Karena ini yang pertama kita tanyakan. Ditanya nanti, man rabbuka? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Rabbunallah, Rabb kami Allah. Wa madinu, apa agamamu? Ya, pelajari, mengenal Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Hayakumullahu jami'an. Semoga Allah berikan kebaikan pada kita semua. Maka perlu kita garis bawahi bahwa seseorang hendaknya dia senantiasa mengutamakan ilmu tauhid. Karena kita sholat langsung Allahu Akbar, tauhid. Dari awal sudah
Adzan pun dikenalkan tauhid, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mau meninggal kita, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkenlah, ajarkanlah kematian kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Man qala fi akhiri dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa berkata dalam akhir ayatnya, perkataan terakhir baginya, Allah akan jamin surga, dakhalal jannah. Ya wallahu a'lam, mungkin dia punya dosa besar sebelumnya, ya mungkin dicuci dulu di neraka, tapi pasti masuk surga. Orang Islam itu pasti masuk surga semuanya, selama bukan dosa perbuatan yang menjatuhkan kepada keimanan, itu dosa kesyirikan. Kecuali dia bertobat, Allah akan ampuni. Tapi dosa-dosa besar yang lainnya, ya akan Allah ampuni, dan dia akan dimasukkan surga tanpa, ya dalam keadaan dihisab dulu. Semoga Allah mudahkan kita masuk surga tanpa hisab. Berdoa, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Minta doa, ya doa kepada Allah setiap waktu, ya di antara adzan dan iqamah kita berdoa, di akhir, ya fi sulusul lail, sepertiga malam, di hari Jumat ba'da asar sampai maghrib, waktu-waktu ijabah, ya waktu hari Jumat ba'da asar sampai maghrib. Ya banyak doa, jangan ya dari yang lain bawa zikir apa doa terus baca. Ada zikir dan doa yang ditulis oleh guru kita Ustaz Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Itu ya punya aja, mudah-mudahan antum punya doa dan zikir dan doa, ya zikir pagi, zikir petang dan doa. Tebal kayak gini, kuning warnanya. Alhamdulillah kita sudah punya dulu waktu beliau ke Pamekasan, ya awal-awal, ya satu kali beliau ke Madura, saya sempat datang ke majelis beliau. Ya walaupun kita ini mudah-mudahan ya dapatkan kebaikan dari Allah sebab ilmu yang beliau ajarkan. Dan kita menjaga akhlak. Seorang tambah berilmu, akhlaknya baik kepada tetangganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya, ya harus baik. Seorang berilmu, adabnya tambah baik. Bukan berilmu tambah kasar, ya adab dan akhlak ini penting dijaga. Al adab, ya wal akhlak, ya adab dan akhlak ini tutimma ala thalabil ilm, ya diharuskan bagi seorang penuntut ilmu. Maka ilmu tanpa adab akan apa? Tidak ada apa-apanya. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu majelisnya Syekh Al-Walid hafizahullah taala, pas kajian online itu, ada yang enggak baca salawat, langsung marah beliau, ya dikeraskan kata beliau, ya jauh anis salam, ya. Jadi hendaknya kita ya semangat kalau ada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, ya ini seorang ahlu sunnah, ya. Dan kita memang, ya jangan sampai menunggu orang, ya seorang ahlu sunnah mengedepankan sunnah dan menjauhi hal-hal yang menjatuhkan dirinya kepada bid'ah. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya kita bahas kemarin tentang nama Allah Al-Ghani. Wa min kamali ghinahu al-ifaqil munafiqina, dan kesempurnaan daripada apa? Kemahakayaan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Apa kaya artinya? Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh makhluknya. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh diri kita. Allah tidak butuh arasnya. Tapi Allah mengabarkan dirinya istiwa di arasnya. Kaifa la yadri, bagaimana tidak tahu? Firman Allah kita imani. Allah tidak butuh malaikatnya. Allah ciptakan malaikat, tapi Allah tidak butuh malaikatnya. Allah ciptakan jin dan manusia, bukan Allah berarti butuh manusia. Tidak. Kita yang butuh Allah. Kita ibadah karena kita butuh Allah. Maka ini maknanya kata Syekh Abdul Razak Ta'ala, kita membutuhkan Allah. Maka Allah berfirman, Allahus Somad, As-Somad, Allah yang maha dibutuhkan. Kita hidup butuh ini, ya butuh makan. Maka kita seorang mukmin ahli sunnah
Mau makan baca bismillah. Dikasih makan, kita doakan orang tersebut yang kasih makan. Diajarkan oleh Nabi, karena kita butuh Allah. Allahumma at'im man at'amani wa aski man askoni. Doanya kalau dikasih makan, ditraktir sama temannya, jangan lupa baca doa itu. Itu seorang Ahlus Sunnah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dikasih es bubur misalnya, langsung kita ya baca doanya, Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikan makan yang memberikan makan kepadaku. Wa aski man askini, berikan minum yang kasih minum kepadaku. Inilah adab-adab seorang mukmin sejati. As-salafiyun, Ahlus Sunnah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia tidak lupa. Malah yazkurnas la yazkurullah. Kata Nabi SAW, yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang datang ke tempat kita. Doakan setiap waktu mereka. Semoga kita dapat pahala yang sama, karena kita punya malaikat di kepala kita yang tugasnya mendoakan. Ketika kita berdoa, sama perkataannya, makola ya sama ya perkataannya, faqala malak fi ra'sina, berkata malaikat di kepala kita, fayaqul berkata makola, sebagaimana dia berkata kepada saudaranya. Ya Allah, berikan kebaikan fulan bin fulan. Maka Allah, malaikat tersebut bilang kepada Allah, ya Allah, dia juga yang berdoa sekarang. Indahnya Islam. Maka doakan kebaikan, jangan doa jelek. Apalagi punya ya anak, ya doakan barakallahu fikum. Kita kadang paling banyak barakallahu fikumnya ke medsos, tapi kepada istrinya jarang. Ya, langsung jazakallahu khairan, ya hani misalnya, bilang tak tahu hani apa, mau bilang asal madu bahasa Arab asal, ada apa ya, terserah, barakallahu fikum, ya terserah, itu urusan antum semua. Selanjutnya ya, infaqul munafiqin wa batlil bazilin fi sabilihi wa ibtigha'i mardatihi la yanfa'u bi syai'. Maka ya seorang yang menyimpang, nifak, yang munafik ya, dia memberikan sesuatu ya, infak ya, memberikan sedekah dan semacamnya di jalan Allah ya, tapi tidak bermanfaat. Karena kenapa? Kolbunya tidak tergantung kepada Allah, tapi mengharap riya, pujian manusia, popularitas, pingin dipuji sama pimpinannya, sama majikannya, sama mertuanya ya, dan selanjutnya sebagai dan lain sebagainya. Tapi kita tetap baik sangka kepada saudara kita. Kalau ada saudara kita lagi sholat ya baik sangka, oh itu riya, tidak boleh kita, tidak boleh Pak, tidak boleh vonis orang ya. Kolbu itu urusannya Allah, kolbu itu. Maka di sini Syekh Abdul Razak Ta'ala menekankan pentingnya menempatkan kolbu ketika kita memahami nama-nama Allah, karena pemahaman di sini kolbu. Dan nama-nama Allah ini jalan kita menuju surga kalau kita pelajari dengan baik dari seluruh nama-nama Allah yang kita ketahui dari As-Sunnah dan Al-Quran, dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang Allah kabarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, wa kadzalika sahusihin bakhlil al-bukhala la yadurru syai'a. Juga orang yang kikir, bakhil bin medit ya kata saya ya. Beranak pinak itu bakhil medit ya. Kadang ada orang yang Allah berikan kekayaan bakhil, kadang ke dalam dirinya sendiri bakhil, ditaruh duitnya. Lihat temannya makan sate, dia tidak takut ya, tak makan sate karena bakhilnya terhadap diri sendiri, hanya dia tahan. Memang ada yang lagi melihat ke depan, ke belakang, saya juga hemat nanti nggak tahu masa depan saya, ada yang seperti itu ya. Maka orang mukmin tengah-tengah saja ya, jangan sampai boros, jangan sampai tidak mau sedekah, tengah-tengah saja. Karena Ahlus Sunnah namanya tengah-tengah. Akidah ya, Ahlus Sunnah begitu, tengah-tengah semuanya. Tidak ke Khawarij, tidak ke Murji'ah, begitu. Tengah-tengah. Maka akidah tengah-tengah kata para ulama.
Ya, akidah wasatiyah, akidah ini masih diterangkan oleh para ulama. Ya, jangan sampai kita condong kepada hal-hal yang membuat kita jatuh kepada azillah, ketergelinciran dalam memahami agama, apalagi jatuh kepada hal-hal yang Allah tidak ridhoi kepada. Waliyadzubillah. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 38 sampai wasalasin, ya, ayat 38, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi, barang siapa yang bakhil, ya, sungguh dia bakhil terhadap dirinya. Yang kikir, dia kikir terhadap dirinya. Kenapa? Karena nanti orang punya kekayaan, kita meninggal, dia nyesel. Kenapa hartaku gak dijadikan sodakoh? Ada donasi, tidak mau donasi. Ya, ada ini, tidak mau. Nah, ketika meninggal menyesal. Kenapa hartanya dulu nggak dikontribusikan untuk kaum muslimin atau umat manusia? Ya, kita boleh sedekah kepada orang-orang, ya, di luar agama kita yang membutuhkan makanan, tidak masalah. Ya, dan juga apalagi saudara-saudara kita sesama muslim, ya, menjenguk yang non muslim, ya, dianjurkan dalam agama kita. Yang sakit, ya, tetangga kita sakit, ada yang non muslim, kita datangi, ya, kasih makanan, ya. Ini akhlak seorang muslim. Takut tidak punya, ya, belanjaan, ya, kita nggak tahu. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam kecukupan yang berkah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah adalah maha kaya dan kalian miskin semua, fakir. Ya, fakir. Kita fakir. Al-fakir, al-wafa kalau saya. Ya, al-fakir, kita butuh. Fakir kita ini, nggak ada apa-apanya. Maka ulama kan nulis siapa ustadz al-fakir, ya siapa fulan bin fulan. Kita fakir, fuqara, wa antumul fuqara, kalian fuqara, fakir semua. Ini sebagai fitrahnya seorang manusia, maka kita butuh Allah. Kita fakir. Kita nggak punya apa-apa. Kita sejak lahir bayi itu, ya, lagi mirah kita ini, ya, nggak punya apa-apa. Ya, Allah cukupkan dengan seorang ibu yang sayang kepada kita. Cukupkan seorang ayah yang sayang kepada kita sehingga kita besar saat ini. Karena Allah, kenapa Allah begitu sayangnya kepada makhluk-makhluknya, apalagi manusia ini? Begitu sayangnya Allah turunkan wahyu melalui Rasul yang indah agar supaya terjaga kita dari api neraka. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Kenapa Rasulullah SAW diutus? Karena Allah sayang kepada kita. Maka Allah utus Rasul agar kita selamat dari api neraka. Itu gunanya. Maka tujuan kita adalah untuk ibadah. Kenapa untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kenapa? Untuk ibadah biar kita selamat nanti. Ibadah Allah tidak butuh ibadah kita, tidak. Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi untuk diri kita sendiri. Maka yang bakhil untuk bakhil dirinya sendiri. Di sini ayat ini yang menjelaskan seperti itu. Barakallahu fikum. Dan Allah maha kaya dan kalian fakir. Kalian membutuhkan Allah, fakir. Walaupun kita punya harta tapi sakit sedikit, tidak bisa nafas, kasih oksigen, ya kan? Minta oksigen ke dokter, nggak ada lagi oksigennya, nggak dapat di Singapura, lari ke Amerika untuk cari oksigen. Ya, misalnya seperti itu, udah mempan sudah. Ya, walaupun banyak duitnya dia berangkat. Tapi Allah kasih, ya, nikmat udara yang kita hirup, ini oksigen, ini bisa hirup, paru-parunya bagus, belum ada apalah flek-fleknya. Masya Allah, syukuri. Ya, kalau kita yang usia-usia ini terasa sudah, yang 50 ke atas, ya, makan sedikit sudah tensinya tinggi, ya kan? Sedikit makan sudah berubah, ya, takut sudah, ya. Maka kita sebagai, ya, hamba Allah ini mudah-mudahan kita, ya, istiqomah dalam belajar agama sehingga apa yang terjadi kepada kita, kebaikan, keburukan semua adalah apa? Ujian. Selanjutnya, wa in tawallau, ketika kalian berpaling, kata Allah, istabdilhu qauman ghairakum, Allah ganti dengan kaum yang lain, summa la yakunu amsalakum, dan kemudian tidak ada seperti kalian. Allah ganti umat yang lebih baik daripada kita kalau kita berpaling. Kenapa? Allah maha kaya. Allah tidak butuh makhluknya.
Walaupun seluruh muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun apa? Kerajaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla Ta'ala. Walaupun seluruh dunia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman, sudah diterangkan dalam masjid kemarin, ya, beribadah semua, jin dan manusianya, tidak menambah kekuasaan Allah. Ini perlu digaris bawahi di surat Muhammad. Selanjutnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, apa? Infaklah kalian apa yang baik-baik yang kalian dapatkan dari usaha kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi. Jadi usaha kebanyakan muncul dari muka bumi. Emas ada di bawah bumi, emas ya, semua di bumi. Bukan hanya padi-padi saja di dalam bumi ini. Fosil, minyak, oil, semua dari bumi. Mata pencarian, jadi perusahaan ini, jadi perusahaan ini, jadi pabrik ini, jadi enggak, sehingga menjadi apa? Jadi PAD, jadi ini ya, kas negara. Wah, masya Allah. Tidakkah kita bersyukur? Ini Allah menakan, ya. Dan wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan yang kami keluarkan dari muka bumi, dalam bumi, di luarnya bumi dan dalam bumi. Apalagi di langit banyak lagi, ya, banyak lagi. Ada satu planet itu isinya emas, ada, ya. Tapi kita belum ke sana. Bumi sudah Allah cukupkan. Tidak usah ngayal ke atas dulu. Apalagi ke planet Kepler dan semuanya, tidak usah. Ya, kita cukupkan yang ada di bumi saja. Biar mereka yang berangkat. Ya. Barakallahu fikum. Kan ada memang di beberapa ya komen-komen itu, udah tidak usah belajar agama, tidak usah fikih-fikihan. Udah mereka sudah ke bulan, kita tidak ke bulan. Udah, kita orang mukmin. Cukupkan dengan Al-Quran dan sunnah, pelajari. Udah cukup Allah berikan, ini kita syukuri. Karena nanti teknologi urusan ke belakang, hari kiamat juga. Iya memang, ya pasti kiamat. Iya pasti kiamat. Semaju-majunya manusia nanti akan musnah, kita akan ganti alam baru. Ini akidahnya seorang mukmin. Ya, akidah tentang terjadinya kiamat, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, semua itu alamat tanda-tanda hari kiamat yang besar. Masih jauh. Wallahu a'lam bisyawab. Ya, masih tidak tahu. Ya, kita nggak tahu. Apakah dekat? Wallah. Apa jauh? Wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya Allah berfirman di sini, ya, wala tayammamu al-khabis minhu tunfiquna, dan jangan kalian ya campurkan yang khabis, yang jelek, minhu tunfiquna, dari apa yang kalian infakkan, dicampur harta riba disedekahkan, ya nggak boleh, ya. Hasil korupsi disedekahkan, ya nggak boleh. Hasil apa nilep, ya, disedekahkan, ya nggak boleh, ya. Nggak baik dibuat haji misalnya, nggak boleh. Buat kurban, ya nggak boleh. Walastum biakhidin, yang kalian ambil itu illa antuhmidu fi, karena begitu ya kalian tidak menginginkannya, mengecilkan mata kalian, maknanya begitu. Tidak mau baru dikasih, jangan seperti itu juga. Ya, dicari yang jelek-jelek dulu baru dikasih sedekah, jangan sampai. Ya, ada yang kasih langsung kasih, sebenarnya langsung kasih. Jangan sampai bau dikasih ke saudara-saudara kita, kecuali tidak tahu orang tersebut, ya, kecuali tidak tahu, ya. Barakallahu fiik. Yang tidak basi apa? Kasih duit, ya kan? Tidak basi itu. Ya, walaupun 5 tahun tidak apa masih, ya, bisa buat belanja. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, wa'lamu, ketahuilah, kata Allah, annallaha ghaniyun hamidun. Ya, innallaha ghaniyun hamid, kalau diwakafkan, ya. Sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji, hamid. Makanya kalau ada namanya hamba Allah namanya Abdul Hamid, panggil Abdul Hamid, karena Al-Hamid namanya Allah. Abdul Ghani namanya Al-Ghani, namanya Abdul Rahman.
Ya Abdurrahman, langsung sebut namanya. Bapak Abdurrahman, sebegitu ya. Seorang ahli sunnah yang kita ngaji harus begitu. Abdullah, masa bilang Allah, nggak boleh kan? Karena belakangnya Abdullah, ya, Abdurrahman, ya begitu kan? Yang ini nama-nama yang memang kata para ulama nggak boleh sebut belakangnya. Ya, kalau mau sebut man boleh. Oni ya jelek gini ya. Diganti tidak apa ya. Kan dulu ada nama KTP itu Tuhan, kata wallahu a'lam bishawab ya. Kita nggak pakai itu ya. Apa huwak apa enggak wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya wa min kamali ginahu tanziha tabaraka ta'ala anil naqaidi wal uyub, dan dari kesempurnaan maha kayanya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya tidak ada sedikit pun kekurangan dan aib-aib. Faman nasiba ilahi ta'ala naqsan faqad nasaba ilahi ma yanfi ghina, dan apa yang disandarkan kepada Allah yang maha kaya itu tak satu pun ada apa kekurangan sedikit pun, dan itu dinafikan kepada Allah ya, ditidakkan bahwa Allah tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada aib. Maha kesempurnaan Allah, ini sifatnya Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tidak aib sedikit pun. Tidak ada aib, cacat, mana aib, uyub, al-uyub, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan bagi Allah tidak ada sedikit pun bagi Allah. Ini sifat ketuhanan. Kalau mitologi ya, teologi mereka itu ya, kita kalau manusia masih cacat, kembung, asam lambung, sudah mau disembah tidak bisa manusia itu, karena keluar dari rahim seorang wanita, nggak bisa. Meninggal, manusia pasti mati ya, malaikat tidak sempurna ya, maka selain Allah tidak layak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak diibadahi. La ilaha illallah, itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, maka di sini Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus, qalu, mereka berkata, attakhadallahu walada, akankah Allah menjadikan anak baginya? Subhanahu, maha suci Allah. Ya, ini dalam surat Yunus ayat yang ke-68. Ya, huwal ghaniyyu, dialah Allah al-ghani, yang tidak cacat, tidak ada aib dan kekurangan. Kalau punya anak berarti kekurangan. Maka lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sifatnya Allah. Berarti laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Allah tidak butuh arsy, tapi Allah menyatakan dirinya istiwa di arsy-nya. Allah tidak butuh langit dan bumi, tapi Allah, firman-Nya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah turun sepertiga malam. Ya, nuzulnya Allah kita imani, bukan tanda kekurangannya Allah, aibnya Allah. Berarti Allah nggak tahu hambanya turun ya. Jangan, ini namanya sudah pakai akal. Berita-berita dari Al-Quran dan Sunnah yang rojih dan soheh kita imani tentang akidah dan sifat-sifat Allah. Selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bagi Allah di langit, milik Allah yang di langit dan di bumi. Surat Yunus ayat 68. Wa min kamali ghinahu tanzahu tabaraka wa ta'ala, dan dari kesempurnaan Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala anisyurakai al-andad, Allah terbebas dari segala bentuk persekutuan dan tandingan-tandingan peribadatan. Jadi Allah tidak menciptakan mitra-mitra ibadah perantara dalam peribadatan. Ya, wala in saltau man khalaqas samawati wal ard, hai Muhammad sallam diperintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, mereka menjawab Allah. Jadi orang-orang Quraisy jahiliyah
mereka mengatakan bahwa yang menciptakan ini Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Kenapa kamu menyembah berhala ini? Ada Kubal, Manat, ya, Lata, Uzza. Kenapa? Mana buduhum illa Allah ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah ini Muhammad, berhala ini, kecuali perantara. Siapa Uzza? Itu diambil dari orang, ya, nama orang-orang soleh. Waqalu, ya, mereka mengatakan, ya, wala tadaruna alihatakum wala tadaruna waddan suwa wala yaghus wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh yang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, oleh Allah dikasih uji kaum ketika itu, dicabut bareng yang berbarengan, meninggal semua, ya. Dan sudah kita bahas ini tentang, ya, sejarah sesembahan, ya, yang mereka sembah berupa berhala-berhala, ya. Selanjutnya, maka Allah terbebas dari segala bentuk mitra peribadatan, ya, persekutuan. Jadi kalau kita menyembah kepada rasul, para rasul, menyembah malaikat, berarti membuat persekutuan, mitra, ya. Allah tidak membuat mitra. Dalam perusahaan itu ada asyirkah istilahnya, kalau di PT persekutuan saham, ya. Allah tidak mau seperti itu dalam peribadatan. Rizki begitu secara, ya, rububiyah. Allah memberikan rizki, memberi rizki Allah. Bagaimana ritual untuk dapat rizki? Allah berikan suruh untuk menyebar di muka bumi, mencari nafkah dan semacamnya. Berdoa minta rizki kepada Allah. Allahumma rzuqna wasi'an halalan thayyiba. Minta kepada Allah, makfini bihalalika an haramik wa anini bifadlika aman siwak. Minta kepada Allah rizki, kekayaan, kecukupan dan semacamnya. Selanjutnya, wa kaifa yasbil faqir bidzati. Bagaimana menyamakan, ya, seorang yang tidak, ya, yang fakir, yang butuh, ya, yang miskin, butuh bantuan manusia ini, ya, kita ibadahi, tidak mungkin. Bidzati, secara zat kita tidak bisa diibadahi manusia, malaikat, jin dan semuanya, ya. Karena apa? Makhluk. Allah itu al-khaliq, tidak layak makhluk disembah. So we just worship Allah the creator, ya. Kita hanya menyembah Allah yang maha pencipta. The creature, makhluk ini, ya, tidak layak disembah. Only Allah to be worship. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Kaum muslimin hanya cintai karena Allah. Azaniakumullah wa arsyadakumullah bil iktida'i ila minhajis salafus salih. Selanjutnya, ya, maka ad-dha'ifi bidzat. Dhaif, lemah zatnya manusia itu atas sesembahan malaikat selain Allah, lemah semua. Bulan lemah karena yang menciptakan Allah. Allah yang mengorbitkan bulan tersebut. Matahari Allah yang mengatur, karena Allah al-mudabbir. Allah yang maha mengurus, ya. Al-qadir, nama Allah yang maha berkuasa. Kapan saja Allah, ya, terbitkan matahari dari barat, bisa saja, ya, nanti, ya. Karena semua janji-janjinya, innallaha la yuhliful mi'ad. Allah tidak pernah lalai janjinya, pasti ditepati oleh Allah. Al-ajiz, apa? Bil ajizi, atofnya begitu. Al-ajiz bidzati, dan lemah secara zat selain Allah. Al-muhtaju bidzati, ya, dialah, ya, yang dibutuhkan dari zatnya, ya. Alladzi laisa lahu min dzatihi illa adam. Maka sesuatu yang disembah selain Allah tidak ada sama sekali, akan musnah. Adam, al-adam, ma'dum, hilang, nanti akan musnah, ya. Malaikat maut pun dia nanti dicabut nyawanya oleh Allah, dikembalikan lagi oleh Allah nanti. Terakhir cabut, malaikat Jibril, begitu. Semua makhluk-makhluk Allah akan hancur kecuali Allah azza wa jalla tabaraka taala. Dan apa, ya, makhluk Allah yang Allah tetapkan tidak hancur, karena Allah menyatakan ternyata akhirat tidak kekal. Itu ada dulu kajian seperti itu, dan itu, ya, sangat membuat keimanan seorang bisa murtad, ya.
Akhirat kekal. Karena kenapa Allah jadikan itu kekal? Dan Allah sudah berjanji khalidina fiha, ya, mereka itu kekal di dalamnya, di surga tersebut. Nanti kalau sudah berabad-abad, puluhan ribu, malah juta-juta tahun, surga kapan saja oleh Allah. Jangan begitu berpikir kita. Ya, dan Allah tidak akan pernah bohong. Ini janjinya Allah. Begitu juga orang-orang kufar akan masuk dalam nerakanya, khalidina fiha, kekal dalam neraka. Wallahu. Apakah hidup yang sesekali ini di dunia ini kita sia-siakan? Sia-siakan. Yang urusan 60 tahun, 70 tahun, paling banter 80 tahun, 100 bisa dihitung dengan jari tangan kita. Kadang urusan 20 tahun sudah diambil oleh Allah. Yang mudah-mudahan panjang umur, ya, yang usia-usia sepanjang umur, ya. Allahumma tawil umuri ala ta'atika. Doanya Nabi, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Wa aksir mali wa waladi, dan banyakkan harta aku ya Allah dan anak-anak. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik doanya Nabi. Maka kita seorang mukmin punya apa? Zon yang baik. Apa? Prasangka yang baik kepada Allah dan kepada manusia. Ini yang penting dulu. Karena satu akhlak itu. Barakallahu fiik. Selanjutnya adzan dulu. Barakallahu fikum jami'an.